Mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami meminta pertolongan-Mu kiranya pada malam hari ini Engkau memberkati setiap kami tanpa ada kecuali. Kami yang berusia lanjut, kami yang masih anak-anak, kami berasal dari latar belakang apapun saja, kami terberkati oleh-Mu, karena setiap kami ini memang dirancang oleh-Mu, dan sejatinya harus dikembalikan kepadamu. Karena itu berkatilah setiap kami dengan penyertaan Tuhan, dengan anugerah, dengan kuasa, dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Iman Kristen itu iman yang sehat atau iman yang tidak masuk akal. Suatu hari, coba bayangkan, salah seorang pengusaha, dia bangkrut, lalu mengalami masalah yang sangat besar, ditagih-tagih oleh tukang piutang, lalu tidak bisa bayar, anaknya putus sekolah. Dan setelah itu ada orang yang datang, bro, tolong saya dong. Dia akan jawab apa? Misalkan ya, ambil contoh ya, kita tidak berharap. Misalkan tiba-tiba saja Pak Tino ini bangkrut, sudah kesulitan keuangan, hutang di mana-mana tidak bisa bayar. Lalu suatu kali Pak Hokjun datang kepada Pak Tino, bro, bantuin gua dong. Pak Tino bilang apa? Saya aja lagi susah. Saya aja lagi dalam keadaan yang berat seperti ini. Kamu minta pertolongan saya. Nggak masuk akal. Saudara coba perhatikan ya. Di bawah salib Yesus, ku ingin berteduh. Saudara tahu salib itu apa? Salib itu adalah satu buah metode penghukuman mati. Yang tidak efektif untuk menghukum mati, tapi efektif untuk menteror. Orang kalau disalib, dia akan mati dalam waktu beberapa hari. Karena dia tidak ditusuk, tidak dipotong aliran nadinya, tidak dipenggal. Kalau dipenggal langsung mati. Di salib itu, mereka akan kesakitan di atas sana, sampai berhari-hari darahnya keluar, terus lama-lama lemes mati dia. Jadi, itu adalah hukuman mati yang bukan sekedar untuk membunuh, tapi untuk menyakiti dan menakut-nakuti orang lain. Sekarang, kita tahu, Yesus itu disalibkan. Golgota, artinya apa? Tempat tengkorak. Kok dikasih nama tempat tengkorak? Kenapa kira-kira? Karena kriminal yang disalibkan itu biasanya tidak dikubur. Banyak kriminal yang tidak dikubur. Oleh karena itu setelah mereka berhari-hari mati, dilemparkan saja. Karena mayat berkelimangan, lama-lama dimakan burung di udara, dimakan burung pemakan bangkai, dimakan binatang-binatang pemakan bangkai. Akhirnya tulangnya mengering di situ. Jadi di bukit itu banyak tengkoraknya. Kita kalau jalan ke sana itu bunyinya kerak, 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 kerak. Yesus disalib di situ. Kadang-kadang orang berjalan kerak, kotak. Ada kepala tengkoraknya orang yang keinjak, banyak seperti itu. Yesus disalib di situ. Mati di situ. Terus Anda mau berlindung di bawah salib. Apa yang tidak salah ya iman Kristen ini ya? Saudara pernah pikirkan nggak? Iman Kristen itu iman yang benar atau enggak? Kalau enggak, buat apa kita terus ikuti? Saudara-saudara sekalian coba kita pikirkan ya. Di antara kita ini saja, mungkin 25-30 orang. 30 orang ini ya, harus menghabiskan waktu barangkali 2,5 atau 3 jam loh. Sebelum Anda berangkat, sampai Anda di sini, sampai seluruh acara, sampai Anda pulang. Mungkin Anda menghabiskan waktu 3 jam. Bagi kami yang dari Batam menghabiskan waktu dari jam 2 tadi, sampai nanti jam 12 malam pulang. Mengeluarkan uang lagi juga. Bagi Pak Hokjun juga sama. Mengeluarkan uang juga. Renovasi macam-macam. Pertanyaannya, yang kita lakukan ini adalah hal yang benar atau enggak? Kalau enggak benar, buat apa? Buat apa kita menghambur-hamburkan hidup kita kayak begini ini buat apa? Saudara, saya percaya, sedikit banyak di antara kita akan ada yang pernah berjumpa dengan hitung-hitungan seperti itu. Oleh karena itu, enggak terlalu heran kalau ada di antara kita yang mungkin orang tuanya bukan Kristen, lalu anaknya pergi ke gereja secara cukup sering, mulai dinasehati itu. Nah, kamu jangan ke gereja terus. Gereja kagak kasih kamu makan. Ya udahlah ke gereja sesekali enggak apa-apa. Tapi yang enggak usah terlalu banget kayak begitu. Kenapa? Karena yang diperjuangkan itu enggak jelas. Kita ini memperjuangkan Yesus yang seperti apa? Mau hidup mengikuti Yesus yang mati di bukit tengkorak. Mau berlindung di bawah salib. Salah atau enggak sih? Saudara-saudara sekalian, kenapa kok kita ini loh mau? Saudara dan saya ini loh kenapa kok mau jadi Kristen itu ada apa?
tadi mengatakan saya mau menjadi Kristen. Lu ada apa jadi Kristen, Bu? Yang kita gantungi, orang Kristen itu cari juru selamat yang mati di atas kayu salib di Bukit Tengkorak. Loh, Kak, buat apa cari? Apa ya nggak cari yang superhero yang mantep begitu? Apa nggak salah sih kita mengikuti Yesus yang disalib? Lambangnya lo kayak begini loh, salib itu. Kenapa kita mesti mengikuti Yesus? Siapa dia sebetulnya? Kenapa kita mengikuti dia? Itu akan menjadi tema kita pada malam hari ini. Saudara, ada beberapa alasan yang membuat banyak orang itu mau mengikuti Yesus. Kita ini ya, ada banyak alasan kita kumpul di sini. Salah satu alasan yang paling umum adalah karena kita sudah dari kecil ya begini. Sudah dari dulu ini ditentukan macam-macam. Ada yang dari keluarga, ada yang dari sekolah. Saya sangat bersyukur di dalam kota ini ada Gereja Sion yang punya sekolah. Bersyukur sekali, suatu kali dikasih kesempatan pelayanan di sana. Lalu bertemu dengan Pak Pendeta Yosef, bertemu dengan Cuncun bertemu dengan beliau main piano. Bersyukur sekali. Karena dapat kesempatan pelayanan di situ. Waktu berkhotbah banyak orang yang belum agama Kristen. Tapi ikut karena apa? Sekolah Kristen. Nah ini ya. Gara-gara sekolah jadinya jadi Kristen. Sebetulnya kamu betul-betul tahu nggak sih iman Kristen? Ya wes lah, sekolah bilang gitu. Kelihatannya kalau diajarkan sama sekolah ya bener deh, ya bagus lah. Lagian kalau sudah jadi orang Kristen tuh kelihatannya ya bagus. Sudah tahu? Orang tua saya, kami kan besar di Jawa. Orang tua saya asalnya bukan Kristen. Campuran. Kalau di Jawa biasanya agamanya campuran. Setengah Buddha, setengah Konghucu, setengah Kejawen. Iya, betul. Ke Gunung Kawi ya iya, ke Kelenteng kadang-kadang ya iya. Islam sih enggak ya, kalau orang tua saya. Jadi campuran tuh, antara Buddha, Konghucu, sama Kejawen. Jadi kalau berdoa, mama saya itu berdoa ke Tien ya. Berdoa ke Tien juga iya. Berdoa ke Eyang Dharma Wangsa atau siapa, begitu juga iya gitu. Jadi eyang-eyangan saya kenal beberapa nama eyang. Beberapa nama dewa saya juga kenal tuh. Dewa-dewa dari yang paling gede sampai dewa-dewa lokal. Di Surabaya dulu pernah ketemu sendiri saya. Orang yang disusupin, tukang membuat bisnis lancar. Ada tukang menyembuhkan kalau ada yang sakit. Nah itu biasanya kalau ada pegawai siapa sakit tuh dipanggilkan itu. Saya masih inget tuh di Surabaya. Wah begini. Setelah itu minum bir ya. Iya memang kan dewanya sukanya begitu. Nah setelah itu kasih resep. Ada yang sembuh, ada yang mati. Ya seperti mirip kayak pergi dokter lah. Ada yang sembuh, ada yang mati juga gitulah. Macam-macam. Tergantung tingkat penyakitnya. Kalau kanker kebanyakan mati sih. Ya kalau flu biasanya sembuh. Biasanya begitu. Ya enggak sih? Sudah coba pergi ke susu di mana-mana itu. Ya begitu. Kalau kanker sih biasanya mati sih tetepan. Kalau sakitnya flu, pilek-pilek, biasanya sih sembuh sih. Mirip lah dengan Anda minum Insana juga. Bukan Insana ya. Ya itulah. Obat-obat biasanya juga sembuh juga. Nah begitu. Ada yang kita itu dari keluarga, sudah dari dulu, sekolah juga seperti itu. Jadi ya udahlah, tetap aja jadi orang Kristen. Tapi saudara, kalau kita lihat, oke, kita itu mau diajarkan dari keluarga, diajarkan oleh sekolah, itu kan toh baik ya. Saya dari kecil, orang tua saya bukan Kristen, itu disuruh ke gereja loh sama mama saya. Mama saya suruh saya ke gereja, alasannya apa? Kelihatannya kalau jadi orang Kristen kok baik. Kami tinggalnya di kampung, kumpul sama orang-orang kampung. Mama saya dari dulu pandangannya visioner. Saya nggak kepengen anak saya itu besar seperti kayak orang-orang kampung di pasar tuh. Padahal orang pasar juga gitu ya. Mama saya ya orang pasar situ, tapi dia kepengennya anak saya nanti kayak orang kota. Jadi caranya supaya jadi orang kota gimana? Nggak ngerti caranya. Mau sekolah dan lain sebagainya belum paham tuh. Jadi pada waktu sekolah minggu, saya disuruh ke sekolah minggu. Karena banyak yang sekolah minggu itu orang-orang dari rada kayak kota. Kalau hari minggu pakai baju bagus-bagus. Dia pikir-pikir kelihatannya kalau hari Minggu anak saya pakai baju bagus-bagus itu boleh juga ya, disuruh ke sekolah Minggu saya. Jadi sudah kalau tahu ya, alasan orang tua saya masukkan saya ke gereja adalah karena kelihatannya kalau Minggu-Minggu pakai baju-baju kayak gitu ya bagus lah. Rapi-rapi, daripada main kelereng sama anak-anak di kampung situ, mending ya pakai baju rapi ke gereja. Jadi apa? Karena itu baik. Tapi saudara, sekarang ini kan sudah tahun 2025. Kita ini sudah mulai sekolah tinggi dan lain sebagainya. Kalau mau hidup baik, coba lihat loh. Kalau mau hidup baik, apa yang kudu ke sekolah minggu? Apa yang mesti ke gereja? Ada nggak saudara kenal orang-orang yang tidak ke gereja, tidak ke sekolah minggu, hidupnya baik? Ya ada banyak. Baik-baik saja hidupnya.
Kelihatannya ya oke, kelakuannya juga baik, sikapnya juga baik. Jadi, masihkah kita perlu menghabis-habiskan waktu, tenaga, uang kita untuk manusia yang namanya Yesus itu? Yesus itu siapa sih? Yesus itu kan seorang laki-laki Yahudi yang hidup 2000 tahun yang lalu saja. Di tanah Palestina itu. Timur Tengah, waktu itu belum Palestina lah namanya ya. Di sana. Setelah itu matinya disalib. Sejarah menyatakan itu. Lah, sekarang kalau kita ngikut, hanya mau jadi orang baik. Menghabiskan waktu, tenaga, uang. Itu kalau diakumulasi ya. Diakumulasi 3 jam, 3 jam, 3 jam. Kalau Anda pakai untuk berbisnis mungkin bisa jadi macam-macam itu. Maka mari kita pikirkan baik-baik ya. Sebetulnya apakah kita, nggak mending ya, tahyul kuno kayak gini kita tinggalkan saja. Tahyul kuno ini. Atau barangkali ya sudahlah kita tetap kayak gini aja. Atau kalau ternyata apa yang diklaim di dalam kekristenan itu benar, barangkali mungkin kita perlu untuk lebih serius lagi. Tergantung dari sebetulnya Yesus itu siapa dan dia melakukan apa, menjanjikan apa. Itu akan memengaruhi kita harusnya ikut sama dia itu dengan cara seperti apa. Apakah yang saat ini itu sudah cukup atau kurang atau barangkali berlebihan. Kita akan coba lihat ya. Sebetulnya Yesus itu siapa? Dia melakukan apa? Dia mengklaim apa? Saya bacakan dari satu buah ayat Alkitab dari Injil Yohanes pasal 11. Ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Itu yang diklaim oleh Yesus. Dia yang kita ikuti ini, saudara, mengklaim bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Bukan cuma hidup, tapi kebangkitan dan hidup. Apa artinya? Apa artinya kebangkitan? Kebangkitan itu mengasumsikan adanya apa? Kematian. Bukan sekedar hidup. Kalau hidup terus nggak perlu bangkit kan? Kebangkitan itu mengasumsikan adanya kematian. Jadi, kita melihat di dalam klaimnya Yesus itu, ada hal yang menyangkut mati dan ada hal yang menyangkut hidup. Maka saudara, ini adalah hal yang sangat serius dan sangat besar karena menyangkut urusan mati dan urusan hidup. Saudara, kalau kita mau simpulkan ya tentang pergumulan semua orang di seluruh dunia ini, saudara, pada ujungnya akan berujung ke sini. Mereka akan bergumul tentang urusan mati dan hidup. Agama apapun, ateis sekalipun, mereka akan menggumulkan mati dan hidup. Orang ateis itu bekerja supaya dapat uang untuk bisa makan. Kenapa mau makan? Supaya hidup. Orang agama apapun bergumulnya mati sama hidup. Ujungnya. Variasinya bisa macam-macam, bentuknya bisa macam-macam. Tapi ujungnya sama. Urusan kematian dan kehidupan, saudara. Maka kita melihat ya. Di dalam banyak orang-orang di dalam dunia ini. Saudara lihat pergumulan tiap harinya. Urusannya apa? Makan. Untuk apa sih? Untuk sustain kehidupan. Oh, enggak Pak, saya makan supaya enak saja. No, makan supaya enak. Itu supaya apa saudara? Makan, dibikin enak supaya kita mau makan. Anda punya anak kecil saudara. Saya kan punya anak masih kecil ya. Belum terlalu lupa lah pada waktu bayi seperti apa. Sudah bukan bayi sih. Tapi saya belum terlalu lupa. Di rumah kami bergumul untuk bikin masakan yang enak. Karena apa? Karena kalau nggak enak, nggak mau makan dia. Maka kita bikin yang enak supaya dia makan. Kenapa kok supaya dia makan? Supaya dia hidup. Hidup dengan baik, berfungsi dengan baik. Mereka makan, minum, olahraga. Ayo di sini mulai ada kan ya yang pakai smartwatch. Lalu cek, celaka. Hari ini saya celaka. Kenapa? Baru 9.873 langkah. Masih kurang 1.500, ya enggak? Gitu. Harus 10.000 konon. Kalau nggak 10.000 kurang sehat. Gitu kan, saudara? Which is good. Nggak apa-apa. Itu adalah pergumulan orang, saudara. Supaya tetap sehat. Olahraga lah. Ada yang suka berjalan, ada yang suka berlari, ada yang mulai aktif pergi ke gym. Tapi ini, saudara, urusan apa? Supaya menunjang kehidupan.
Orang bekerja, bikin bisnis ini, bikin bisnis itu. Supaya apa? Supaya seringkali mendapatkan uang yang cukup. Saudara, mendapatkan uang yang cukup buat apa sih? Ya, kita sekarang tahu, Pak. Rumah sakit itu mahal. Rumah sakit mahal. Enggak, bisa ada BPJS. Seringkali sudah nggak percaya kan? Kalau mau yang betul-betul rumah sakit yang bisa mengkonversi antara sakit jadi sembuh, ya pergi ke Singapura. Tapi ke Singapura bersin aja $15. Singapura itu mahal. Saudara nafas aja bayar tuh kayaknya di Singapura tuh. Jadi ya Anda harus bekerja, dapat uang supaya ya ada jaminan kesehatan, asuransi. Sama kan saudara? Ini semua adalah pergumulan supaya manusia itu mempertahankan hidup. Ini di dalam aspek yang sekuler saja. Nggak usah beragama, orang semua seperti ini saudara. Lalu mari kita coba lihat ya. Di dalam banyak tradisi-tradisi masyarakat. Saat ini di sini kelihatannya kebanyakan kalau nggak Tionghoa, Batak. Ada yang lain sih, tapi ya banyak kalau nggak Tionghoa, Batak. Sudah lihat ya, dalam tradisi masyarakat Tionghoa, masyarakat Batak. Salah satu hal yang sangat dipentingkan adalah apa, saudara? Keturunan. Dan bukan cuma keturunan, tapi keturunan laki-laki. Kenapa, saudara? Ototnya lebih kuat, hormon testosteronnya lebih tinggi, atau karena apa? Karena laki-laki itu memegang marga. Iya. Saya punya anak 10, perempuan semua, setelah itu marganya hilang semua. Nama Eko Arya, Arya nanti punah, mati. Saya kepengen Arya itu hidup terus. Kalau bisa itu hidup terus, marga saya Pai, Pe, gitu ya, putih. Ya. Bisa sedikit saja saya. Nah ini. Jadi saya bisa. Khusus nama saja bisa sudah. Wo juga bisa saya. Gitu ya. Dikit lah saya. Ini kalau besar di Jawa nggak terlalu bisa Mandarin sudah. Nah, marga ini supaya nggak punah gimana? Harus punya anak laki. Sekarang anak saya 2 perempuan semua, gimana itu? Kalau di dalam tradisi masyarakat kuno ya, itu bisa, serius sekali. Cuman untungnya, koko saya kan marga sama saya. Punya dia anak laki, ya udahlah. Aman. Kalau saya anak tunggal, anaknya cewek semua, itu bisa bergumul. Di dalam keluarga Kristen sekalipun seringkali ini. Marga, itu penting sekali. Saya sebetulnya agak benci mengatakan ini. Ada di dalam tradisi orang-orang Batak. Tradisi orang Batak. Itu ya, saudara melihat ya, pada waktu orang sudah usia lanjut, lalu meninggal. Itu ternyata pada waktu jenazah dibaringkan di peti mati, ada bedanya antara tangan begini sama tangan begini. Ada bedanya. Kalau tangan begini itu artinya masih banyak tanggungan. Kenapa banyak tanggungan? Anaknya perempuan. Nanti belum punya anak laki. Atau anak lakinya belum punya anak lagi gitu. Ini tanggungan sudah. Karena apa? Nanti terancam punah tuh. Padahal sebetulnya kalau namanya marga Simanjuntak gitu nggak bisa punah kayaknya. Dimanapun aja ada. Sudah pergi ke Jerman Barat sana ketemu juga Napi Tukulu gitu. Ya tapi itulah saudara. Marga. Teruskan terus. Karena apa? Hidup. Supaya bisa terus hidup saja. Saudara bagaimana dengan masyarakat Tionghoa juga sama saudara. Saudara kalau di dalam masyarakat Tionghoa lebih develop ya. Orang-orang Tionghoa itu kan tradisi nenek moyang leluhur di Tiongkok sana kan memang ancestor kita ya. Nenek moyangnya orang-orang Tionghoa itu punya sejarah yang panjang luar biasa. Karena itu biasanya cerita-cerita dan cara mempertahankan hidupnya itu kompleks luar biasa. Nah ini saudara ya. Mereka itu mengembangkan kepercayaan dan budaya termasuk adat dan agama. Untuk apa? Lagi-lagi untuk hidup. Caranya bagaimana saudara? Salah satu caranya adalah Anda bikin meja sembahyang. Di rumah bikin meja sembahyang. Meja sembahyang itu harus ada fotonya Akong, misalkan Akong sama Ama. Setelah itu ya mama terus mama mertua atau apa begitu ya, gini. Lalu nanti disembayangin. Dengan membuat kepercayaan bahwa mereka masih hidup kok, hidup. Tapi di sono hidup. Oleh karena itu, karena hidup harus dikasih makanan terus. Apa sih sebetulnya yang sedang dipentingkan di dalam aspek ini, saudara? Hidup. Lalu, saudara, namanya tradisi leluhur sudah sangat panjang.
Akhirnya membuat berbagai macam juga kepercayaan-kepercayaan tertentu, mantra-mantra tertentu yang dianggap bisa memperpanjang hidup. Kepercayaan dan tabu. Kepercayaan dan tabu. Di dalam gereja kami, gereja Reform Injili itu bukan gereja suku. GRII bukan gereja Tionghoa, bukan gereja Batak, bukan gereja suku. Tapi banyak orang Tionghoanya. Karena itu dulu pada waktu di STT sempat ada fellowship, bukan kelas ya, tapi fellowship, evening fellowship ya, yang kita diajarin tuh. Kalau kita pergi ke rumahnya jemaat, yang orang tuanya masih orang-orang yang Tionghoa yang belum percaya Tuhan Yesus, hati-hati ada banyak tabunya. Banyak tabunya. Tabunya apa saja? Kalau kamu habis dari kedukaan, habis dari rumah duka, agak deket di sini ada rumah duka. Habis dari sana, jangan pergi ke rumahnya orang. Apalagi lagi ulang tahun, kamu pergi habis dari rumah duka atau dari kuburan pergi ke sana, pakai baju hitam lagi, waduh jangan. Tabu, nanti kamu bawa swe. Nah, jangan bawa sial. Hawa-hawa kematian jangan dibawa. Tujuannya apa sih saudara? Simple, tujuannya adalah saya tidak mau membawa hawa-hawa kematian. Urusannya apa? Hidup. Lalu aspek positifnya kita kembangkan saudara. Orang Tionghoa ya, saudara bisa membayangkan saudara. Itu amazing ya. Saudara beli mobil. Mobilnya itu Brio saudara. Bekas belinya. Harganya 103 juta. Pesan plat nomor khusus saudara. Yang isinya 999. Platnya harganya mungkin 10 juta saudara. Buat plat ya, atau lebih ya. Saya nggak tahu lah ya. Saya belum pernah sebenarnya. Kenapa kok suka angka 9? Ada yang tahu nggak? Iya, itu artinya apa? Lama. Panjang. Jadi Anda kalau lama, panjang. Kalau banyak angka 9-nya, itu Anda akan panjang. Apa? Hidup. Terus lalu ada inkulturasi ya. Di Indonesia pakai huruf Latin, 8. Nah, ini juga panjang nih, saudara. Karena ini kan kalau bikin kan nggak bisa selesai-selesai kan, saudara. Kapan selesainya ini? Nah, ini ya. Bisa panjang umur, saudara. Begini. Kalau ulang tahun makan bakmi. Jangan makan nasi. Sudah kalau nasi, aduh putus-putus. Kalau bakmi panjang. Wah, selesai. Saudara. Panjang. Saudara gini. Saudara boleh tertawa, tapi jangan mentertawakan. Saudara masih sadar ya, bahwa saya tidak mentertawakan. We don't do hate speech. Kita tidak mengejek, kita tidak mentertawakan, tapi saya sedang memaparkan. Saudara mungkin ada yang kurang senang dengan apa yang saya katakan, tapi saudara bisa tolak nggak? Bisa tentang nggak? Memang ini yang dipercayai. Saya riset, saudara. Saya tidak sedang mengolok-olok. Ini memang begini yang dipercayai. Selanjutnya, saudara. Orang-orang Tionghoa, banyak, saudara, yang bilang begini, ya kamu ke gereja nggak apa-apa ngomong sama anaknya. Kristen ya baik juga, mereka ya baik-baik. Tapi jangan sampai dibaptis. Apalagi jadi orang Kristen. Kalau Katolik boleh. Loh, kenapa ya? Sama-sama percaya Yesus. Katolik boleh, Kristen tidak boleh. Karena kalau Kristen ntar nggak boleh sembahyang. Jangan. Nanti siapa yang nyembayangin papa? Siapa yang nyembayangin mama? Konsepnya apa? Sama, saudara. Setelah saya meninggal nanti, saya kan tetap hidup tuh. Kalau nggak ada yang nyembayangi, saya nanti kelaparan, nanti sono. Terus hidup saya nggak bisa berlangsung tuh. Jadi harus ada yang nyembayangi. Konsepnya seperti itu, saudara. Saudara, sekarang, saudara, coba pikirkan ya. Pikirkan aja. Kalau kita percaya, saudara, saya kepingin anak saya jangan dibaptis, supaya suatu hari nanti saya ada yang sembahyangin. By the way, saya ngomong seperti ini, saya tidak mengejek siapa-siapa, karena yang seperti ini pun juga dikatakan sama nenek saya sendiri. My own grandma. Ngomong seperti itu, jelas. Pakai bahasa Jawa. Karena dia orang Jawa. Mama saya pun juga pernah berpandangan seperti ini. Nanti kalau mama, intinya begini, orang Kristen itu adalah orang-orang yang tidak hormat orang tua. Karena apa? Mulai kecil kamu saya besarkan. Wah, udah mulai begitu kan kita kalah ya sudah ya. Kamu lupa ya dulu mama seperti itu. Ingat gitu ya. Pada waktu umur 2 tahun, ya 2 tahun sih memang lupa ya gitu ya. Tapi kalau 4 tahun ke atas sih ingat gitu ya. Lalu nanti kalau mama sudah mati, kamu nggak mau lagi berdoa buat mama begini-begini. Oh, oke. Jadi konsepnya bagaimana? Konsepnya, kalau orang udah meninggal nih ya, misalkan ya, saya ya, Eko. Saya enggak takut sama tabu, sudah gitu ya. Eko, meninggal. Nanti anak saya. Satu namanya D, satu namanya J. Inisial, sudah ya. Menyembayangi saya. Nice. Tapi, kita semua tahu, D sama J suatu hari nanti akan meninggal juga. Kalau dia meninggal juga, siapa yang nyembayangin saya? Andai anak saya lumayan kaya, kawin sama orang yang lumayan kaya, nanti cucu-cucu masih nyembayangin juga. Nanti anaknya lagi masih nyembayangin juga.
Ya enggak? Ada nggak yang di rumahnya itu sembayangannya itu sampai 3 generasi, 4 generasi? Pernah lihat nggak? Pernah lihat kan ya? Yang pernah lihat, saya pengen tanya, paling panjang berapa generasi? Berapa? 10 generasi ada nggak? Ada ya? Ada juga ya? Hormat betul saya gitu ya. Tapi saya berapa? 10 berapa paling banyak? 3 paling, 4 atau 5, lainnya udah jarang sekali. Kalaupun sampai 10 generasi keempat kalau miskin sudah nggak, mereka mikir makan sendiri nggak, ngasih makan leluhur, makan sendiri aja susah. Gitu kan saudara. Jadi saudara bisa bayangkan, bagaimanapun juga, mau kayak apapun saja saudara, ini nanti akan terlupakan. Kalau sudah percaya sama ini nanti akan terlupakan. Tapi saudara, kepercayaan mereka itu sangat develop, sangat berkembang, sehingga mereka punya jawaban. Jawabannya apa? Jawabannya adalah, ini nanti kalau sudah sampai bergenerasi-generasi di bawah, nggak ada lagi yang kasih makan, kan mereka lapar, saudara. Lapar kan? Nanti lapar, pada tanggal 7 bulan 15, ada festival untuk arwah-arwah lapar. Namanya adalah Hungry Ghost Festival. Apa nama Mandarinnya apa? Jigwe. Ya itulah, itulah. Saya lafalnya kejowo-jowoan, saudara, jadi susah. Tapi itu, saudara, sekali lagi ya, saudara mungkin bisa tidak senang dengan apa yang saya katakan, tapi ini memang kayak gitu. Saudara coba cek sendiri nanti, pulang browsing atau apa cari di internet. Ya memang begini. Nanti yang kelaparan-kelaparan ini, 7.15 akan dikasih makan oleh orang-orang yang hidup. Ini namanya Hungry Ghost Festival. Kasih makan, lalu mereka ini akan keluar semua rebutan. Oleh karena itu kalau di Jawa, disebutnya sembahyang rebutan. Di Jawa, saudara, kalau di Jawa Surabaya itu mulai kecil dulu mama saya sering ngomong sembahyang rebutan. Yang latar belakang Jawa tahu lah, Pak Dino tahu kan ya, sebutan sembahyang rebutan. Saudara, rebutan itu apa sih? Rebutan itu ya berebut. Pegang Pak. Berebut. Nah ini berebut saudara. Nah ini saudara, ini lapar semua saudara. Nanti saya berebut sama anak saya. Saya berebut sama cucu saya juga. Rebutan semua saudara. Saudara bayangkan saudara. Saudara percaya sama ini? Ya, begini. Saudara, andai, saya bilang begini sama saudara. Saudara-saudara sekalian, saya sedang merancangkan untuk membuka satu buah bisnis baru. Saya rancang, bisnis ini akan menghasilkan keuntungan 10 kali lipat dalam 2 tahun. Jadi silakan Bu Jenny kasih saya, terserah Ibu mau kasih berapa, 100 juta, nanti dalam 2 tahun, ya 2 tahun jadi 1M, 10 kali lipat. 100 juta jadi 1M. Pak Yongke kasih 100 juta, jadi 1M. Pertanyaannya, mau nggak Bu? Jangan mau Bu. Jangan mau. Karena apa? Ibu berpotensi untuk jadi miskin. Harus sebaiknya, jangan langsung mau, jangan langsung tolak. Tapi mikir. Pikir dulu. Jangan langsung tolak juga. Ini sebentar lagi kebijakan tarif mungkin ekonomi susah ya. Jadi pikirkan baik-baik. Orang ini punya kredibilitas. Tanya dulu, kamu buka bisnis apa Pak? Tambak udang. Dulu kuliahnya apa? Teologi. Terus buka tambak udang caranya gimana? Berdoa kepada Tuhan. Mau nggak kasih 100 juta ke saya? Enggak kan ya? Jadi mikir. Jangan langsung tolak juga. Jangan-jangan bisa. Jangan-jangan bisa. Kan lumayan juga kalau bisa. Tapi jangan langsung diterima. Karena kemungkinan tidak bisanya besar. Sekarang saudara, kalau urusan 100 juta, saudara harus mikir. Kalau urusan hidup dan mati, cukup nggak kita mengatakan sekedar, saya pokoknya percaya. Mulai kecil orang tua saya ngajarin seperti ini. Saudara, ini urusan 100 juta saja kita mikir. Orang-orang Tionghoa ya, itu kan punya kecerdasan ekonomi, kecerdasan dagang itu tinggi. Sejauh yang saya tahu lah ya, gitu ya. Apalagi kalau di Indonesia kan memang areal mainnya itu banyak dibatasi dalam urusan dagang ya. Jadi biasanya dagangnya itu pinter. Sense-nya untuk mengendus-endus kemungkinan untuk cuan atau kemungkinan untuk terperosok itu kuat. Ini terima WA, saudara. Ada negara tertentu yang orang sense itunya rendah, saudara. Sense ekonominya rendah. Nigeria gitu ya misalkan ya. Itu kalau saya tidak salah pernah baca ya, Nigeria itu adalah satu buah negara yang mana perputaran uangnya lebih dari 50% hasil penipuan. Perputaran uangnya. Karena memang tingkat literasi keuangannya rendah. Ya, seperti Bu Jenny tadi, kasih saya 100 juta, ditransfer betul. Ya nggak balik Bu. Saya pakai buat beli PlayStation. Selesai itu. Tamat tuh riwayat Bu. Nah, seperti itu sudah. Nah, kalau orang Tionghoa biasanya bisa mengendus. Kayaknya kacau nih. Biasanya orang Tionghoa mengerti urusan cuan, urusan boncos gitu ngerti sudah.
Tapi saudara, urusan hidup dan mati, kok bisa kita sembarangan? Ya wis lah, percayalah. Apapun saudara. Mau namanya Yesus, mau namanya Muhammad, mau namanya Sakyamuni, mau namanya Chang Kyen-se, Eyang Dharma Wangsa, dan lain sebagainya, saudara. Saudara jangan langsung yes. Jangan langsung no. Tapi think. Pikir dulu baik-baik, saudara. Saudara silakan pikirkan baik-baik. Saudara mau mengikuti sistem seperti ini kah? Yang mana? Yaitu penyelesaian seperti itu. Dan saudara, kenapa kok orang-orang yang hidup ya? Saudara, saya tebak ya. Saudara, apalagi di Tanjung Pinang, pernah punyalah saudara atau kerabat yang pada waktu 7 bulan 15 itu juga sediakan makanan-makanan gitu ya. Salah satunya adalah, kalau saudara nggak sediakan, itu nanti hungry ghost ya. Namanya juga lapar, saudara. Kalau lapar, demo itu ngeri. Itu betul. Ini sekali lagi saya tidak ngarang, saudara. Bisa ngaco dalam rumah tangga itu. Nanti Anda bisa ketimpa sial, Anda bisa dikenakan berbagai macam kutukan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu lebih baik Anda sediakan makanan. Ini sampai di alam baka pun masih jahat, saudara, rebutan. Sekali lagi ya, saudara kalau mau tertawa silahkan, tetapi jangan mentertawakan. Ada yang percaya seperti ini, saudara. Mungkin ada yang mengatakan, enggak begitu kok. Kok tahu kalau enggak gitu? Karena orang-orang yang percaya seperti ini biasanya tidak punya buku. Ya enggak? Ayo di sini siapa orang yang pernah jadi penganutnya Konghucu, Buddha, dan lain sebagainya. Saudara baca enggak sih bukunya? Bukunya apa yang membuat Anda percaya itu? Enggak ada. Kita itu hanya percaya karena kata orang saja. Papa saya mungkin ngomong itu, tetangga saya ngomong itu, ngomong ini, nggak pernah cek betul-betul, saudara. Bahaya loh. Karena ini urusan mati dan urusan hidup tidak boleh sembarangan. Maka sekarang, saya mengajak kita untuk coba untuk lihat ya. Bagaimana dengan Yesus? Orang Yahudi itu, kita juga tetap perlu untuk berpikir secara sangat kritis ya. Dia itu siapa? Kenapa kok kita mesti ikut sama dia? By the way, hal yang kita korbankan itu kan besar. Waktu, misalkan tenaga, uang yang kita korbankan banyak juga. Jadi, pikirkan baik-baik, saudara. Dia itu siapa? Saudara, pertama, kita melihat dia adalah seorang manusia. Ini jelas ya. Di dalam sejarah ada. Kalau ini tokohnya dalam sejarah ada. Saudara, agama apapun tidak ada yang menolak bahwa Yesus itu ada. Dan dia manusia. Dan dia adalah manusia Yahudi. Dia adalah manusia Yahudi yang dihukum, dieksekusi mati sekitar tahun 30 AD, 30 Masehi ya. Ya 30-nya kita ini, saudara. Ini saudara mau ateis, saudara mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Ini sejarah. Seperti kayak Anda agama apapun, Anda percaya Soekarno itu ada, Soekarno pernah proklamasi 17 Agustus. Kita percaya itu kan ya. Agamamu apa? Islam. Islam kok percaya Soekarno? Ya percaya, karena memang pernah hidup, saudara. Ini setiap orang percaya ini, saudara. Nah, cuman ada golongan orang-orang yang percaya. Ada golongan orang-orang yang disebut sebagai orang Kristen nantinya. Yang percaya bahwa Yesus ini setelah mati pada hari ketiga dia bangkit. Nah, dalam hal ini ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Sekarang yang betul itu yang percaya atau yang tidak percaya? Bu Jenny, yang betul yang percaya Yesus bangkit atau yang percaya Yesus nggak bangkit? Dan coba kita lakukan investigasi ya. Saksi mata betul. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6 dikatakan bahwa ada banyak saksi mata. Yesus menunjukkan dirinya kepada lebih dari 500 orang setelah dia bangkit. Cuman sekarang kan sudah mati semua. Kalau kita ngomong di abad 21, kok kamu tetap percaya? Saksi matanya mana? Udah mati semua? Nah, sekarang kita coba untuk bergerak secara logika. Kita tidak punya alat bukti, karena saksi matanya udah mati, kita bergerak secara logika. Saudara, Yesus, ini ketika dia disalib, sebagai satu buah penghukuman, yang menjadi pertanda bahwa dia adalah orang-orang yang dikutuk Allah. Di dalam surat Galatia, saya coba bacakan ya. Dari Galatia pasal 3, ayat yang ke-13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, jadi saudara, orang Yahudi percaya bahwa kalau Anda disalib itu artinya Anda dikutuk. Sekali lagi ya, pada zamannya Yesus, belum ada agama Kristen, belum ada orang Kristen.
pada waktu Yesus hidup, belum ada orang Kristen, belum ada agama Kristen. Yang ada adalah orang-orang Romawi, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang, let's say, kafir ya, agama-agama Yunani itu ya, sembah Zeus lah, sembah ya dewa-dewa itu ya, agama-agama Yunani lah ya. Coba bayangkan ya, ada orang Romawi, ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Orang Romawi menyembah dewa Ares, menyembah dewa Mars, menyembah dewa Zeus gitu ya. Demikian juga orang-orang Yunani menyembah dewa-dewanya mereka lah, Aphrodite lah. Orang Yahudi ini menyembah Tuhan, Yahweh gitu ya. Dan mereka percaya bahwa yang dikutuk, yang disalib itu terkutuk oleh Tuhan. Sekarang, saudara, Yesus mati disalib. Yesus mati disalib. Jadi mereka percaya bahwa Yesus itu dikutuk Tuhan. Lalu, Anda bisa bayangkan nggak? Tiba-tiba saja ada orang-orang Yahudi yang bikin cerita, ngarang-ngarang bahwa Yesus bangkit. Masuk akal nggak? Susah ya, gini. Misalkan saudara menganggap saya sebagai penipu. Semua Anda percaya saya penipu, orang jahat saya harus dibunuh. Misalkan, semua saudara percaya itu. Saya penipu, orang jahat harus dibunuh, dan saya mati dibunuh. Semua senang saya mati dibunuh. Lalu di antara saudara tiba-tiba saja ada yang ngarang cerita bahwa saya dibangkitkan dan saya ternyata adalah anak Allah. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, Anda semua benci sama saya. Semua orang benci dengan yang disalib. Murid-muridnya pun kabur, saudara. Jadi, sekarang logikanya, coba pikirkan. Mungkin nggak ada orang yang tiba-tiba saja ngarang-ngarang bahwa Yesus bangkit? Mungkin nggak? Secara logika, nggak mungkin. Apalagi ada orang yang mengatakan, Paulus yang mendirikan agama Kristen. Loh, Paulus itu orang Yahudi yang paling ketat, saudara. Dia adalah orang Yahudi yang paling ngotot, saudara. Mana mungkin Paulus mengarang berita bahwa Yesus bangkit, saudara? Nggak mungkin, saudara. Maka, saya percaya, satu-satunya kemungkinan, kenapa kok bisa ada berita bahwa Yesus bangkit? Jawabannya simpel, karena Yesus memang bangkit. You mau tidak mau harus bertemu dengan realita, ternyata dia bangkit. Yang dikutuk Allah ini ternyata bangkit. Nah itu, baru bertemu dengan realita itu. Lain daripada itu, nggak mungkin orang ngarang, saudara. Semua orang tidak suka dengan orang Yahudi yang disalib, saudara. Maka sekarang, saudara, kalau betul dia itu mati dan dia bangkit, maka kita tanya, siapa dia? Manusia biasa bisa nggak mati dan bangkit? Di mana-mana manusia itu mati dan mati, bukan mati dan bangkit. Ini pasti manusia yang sangat spesial. Manusia yang sangat spesial ini adalah manusia yang seperti apa sih? Nah, kita balik lagi ya, saudara. Kalau dia betul-betul adalah orang yang dikutuk Allah, tidak mungkin dia mati dan bangkit. Dia pasti adalah manusia yang diperkenankan oleh Allah, manusia yang spesial. Nah, kita tanya, manusia spesial itu siapa? Yesus itu siapa? Yesus adalah seorang Yahudi. Orang Yahudi itu percaya kepada satu buah kitab. Kitabnya itu namanya adalah Perjanjian Lama, seperti Alkitab kita. Dan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita melihat yang namanya kematian adalah upah dari dosa. Tapi, saudara, Yesus itu menjanjikan bahwa kematian yang adalah upah dosa itu suatu kali akan ditaklukkan. Karena dia mengatakan bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Sekarang kita coba lihat sedikit, saudara. Cerita waktu Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup ini adalah satu buah cerita ketika Yesus sedang menghidupkan satu orang yang sudah mati. Namanya siapa? Ada yang tahu? Lazarus. Nah, kitab suci kita memberikan satu buah catatan yang menarik ya. Dia mengatakan seperti ini. Saya coba bacakan dari Yohanes pasal 11. Balik lagi ya. Yohanes pasal yang ke-11. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Saudara, kadang-kadang untuk mempelajari Alkitab kita perlu sedikit lihat bahasa asli, saudara. Kata berseru, ini di dalam bahasa aslinya adalah kragazein. Kragazein. Nah, gini ya, tulis gini ya. Kata ini
Kata kragazein muncul di dalam Alkitab Perjanjian Baru total 8 kali. Total 8 kali. Muncul di dalam Injil Yohanes total 6 kali. Dalam Injil Yohanes cuman muncul 6 kali. 1 kali di sini Yesus berseru kepada Lazarus. 1 kali ya di sini. Lalu yang keempat kali yang lain 18, pasal 18 sampai pasal 19. Semuanya itu muncul. Saya bacakan ya. Pasal 18 ayat 40, pasal 19 ayat 6, pasal 19 ayat 12, pasal 19 ayat 15. Boleh coba dilihat contohnya sedikit. Ya, 19, 12, dan 19, 15. Itu kan cecer ya. Yohanes 19 ayat 12. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar, tetapi orang yang menganggap dirinya sebagai raja." Oke, ayat 15. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Jadi saudara, kita melihat ya, 4 kali muncul pasal 18 sampai pasal 19. Kata berseru, tapi dalam LAI versi bahasa Indonesia berteriak ya. Ini ya kata ini ya, kragazein muncul 4 kali. Berseru. Semua seruannya adalah seruan supaya Yesus disalibkan, dimatikan, mengalami kutukan Allah. Jadi kita diajak untuk melihat sedikit di sini. Waktu Yesus berseru, Lazarus keluar, Lazarus mati jadi hidup. Ada seruan yang membuat hidup. Tapi ongkosnya adalah ada seruan yang membuat Yesus nanti akan dimatikan. Kita nanti akan lihat, kenapa Yesus bisa berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kenapa dia bisa mengatakan problem kematian saya bisa kalahkan? Kenapa saudara? Karena dia hidupkan kematian, orang yang mati dia hidupkan, dan dia tanggung itu dengan cara dia sendiri yang hidup dimatikan. Kita melihat gambarannya agak pendek ya. Coba bacakan di dalam pasal 11 ayat 44. Yohanes 11 ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Lazarus bangkit masih dengan ada kain kafannya. Ada kata kain kafan. Coba dibacakan pasal 20 ayat 6 dan 7, James. Yohanes 20 ayat 6 dan 7. Ini tentang Yesus ya. Oke. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain sudah terbunuh. Nah saudara, ada beberapa ahli Injil Yohanes, beberapa scholars yang mengatakan seperti ini. Sekali lagi kita melihat ada kaitan. Ada kain kafan, ada manusia berkain kafan yang dikeluarkan. Dan ongkosnya adalah Yesus harus pakai kain kafan nantinya. Kematiannya ditukar. Ini namanya doktrin substitusi. Cuman saudara, yang membedakan adalah kita melihat pada waktu Lazarus keluar, Lazarus masih pakai kain kafan. Tetapi ketika Yesus bangkit, kain kafannya nggak ada, ditinggalkan. Ada scholars, ada ahli-ahli Injil Yohanes yang mengatakan hal ini menunjukkan bahwa Yohanes mencatat tentang Lazarus sebagai petunjuk kecil. Lazarus bangun tapi dia masih pakai kain kafan. Artinya nanti dia akan mati lagi. Lazarus tidak menyelamatkan kita. Dia akan mati lagi. Dia bangun tapi masih pakai kain kafan. Pada waktu Yesus bangkit, kain kafannya terletak. Yesus bangkit dengan tidak pakai kain kafan. Karena apa? Karena dia bangkit dan menang terhadap kematian. Saudara, di dalam kitab suci kita ya, kita melihat, sekali lagi ya, Yesus orang Yahudi dan dia percaya perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa kematian ini adalah akibat dari dosa. Kematian itu adalah akibat dari dosa. Dan kalau kita kepingin mengalahkan kematian, lalu menikmati hidup, caranya bukan memperpanjang marga,
mendapatkan anak laki-laki, bukan. Caranya bukan pergi cari asuransi yang paling bagus untuk memperpanjang umur kita. Asuransi yang bagus, rumah sakit yang bagus, pada akhirnya kita akan selesai juga. Kita semua tahu itu kok. Kadang-kadang ada di antara kita yang berusaha untuk menutup diri, oh enggak, gitu ya. Sudah ama-ama usianya kayak 98 tahun setengah, lalu pikun sekali pada waktu ulang tahun, ayo ama-ama, panjang umur. Sudah waktu ngomong panjang umur, percaya nggak sih itu bakal panjang umur? Kagak. Come on lah, ya kan? Kalau kita punya nenek gitu usianya 98, waktu ulang tahun kita kasih kue tar, banyak gulanya lagi. Terus panjang umur gitu ya. Dia pun juga nggak pengen panjang umur dan. Tapi kita mau apakan sudah? Nggak bisa. Sudah punya uang sebanyak apa, kekuatan sebanyak apa, ini sudah nggak bisa diselesaikan. Karena sudah, kematian itu bukan akibat Anda kurang uang, nggak punya asuransi, bukan. Kematian itu adalah akibat dosa. Dosa mesti diselesaikan, sudah. Dan di dalam Kristianitas, di dalam Yesus yang kita percayai, kita tahu bahwa ada Dia, Yesus, yang tidak berdosa. Tapi Dia tanggung dosa. Sehingga kematian bisa dikalahkan, sehingga kita bisa memperoleh kehidupan. Saudara, kalau di dalam Kristus, nanti sampai generasi kelima, generasi keenam, generasi ketujuh gimana, saudara? Ya saudara tidak usah ngitung generasi. Dia berjanji hari ini kamu bersama dengan saya di Firdaus. Tuhan, sumber pemelihara segala sesuatu, saudara. Maka kita orang Kristen tidak bingung nanti anak kita menyembayangi kita atau enggak. Anak kita kasih kita hell notes, bank of hell atau hell note. Kenapa kok dikasih nama hell ya? Ya hell itu maksudnya dunia underworld ya, nggak harus neraka gitu ya. Dan bisa dikirim uang. Dan sudah tahu, waktu saya riset saudara, uang ini saudara, sekalian kita kasih ke sana supaya apa? Supaya di sana bisa beli beras. Well, sebagian, tapi sebagian dipakai untuk nyuap. Uang ini dipakai buat suap saudara. Konsep purgatori ini dipakai buat suap di sana saudara. Ada siapa? Yan Lo Wang. Itulah dewa kematian tuh. Itu kan mencatat dosa-dosanya kita saudara ya. Kamu kalau sampai dosanya banyak nanti di sinilah. Persis sudah. Di sini sama di sana sama persis sudah. Loh iya. Di sini ketemu Ben Sukatani ya. Mau bikin SIM, bayar polisi. Sampai di sono, mau masuk surga, bayar Yan Luang. Begitu sudah. Masih dibayar tuh sudah. Persis konsepnya di dalam agama Katolik rada-rada mirip sudah. Ada prinsip suap menyuapnya. Ini sudah. Kasih uang yang banyak. Lalu ya supaya hidup nyaman, dikirimkan uang yang banyak. Dikirimkan pembantu, boneka-boneka, sudah boneka-boneka kecil kalau dibakar jadi orang di sana sudah. Kirimkan rumah-rumahan, bikin rumah-rumahan itu mahal loh sudah. Mungkin bisa 10 juta atau berapa juta yang mewah sekali. Tapi ya sebetulnya mau dihitung mahal ya nggak begitu mahal lah ya. Berapa sih paling mahal? Ada yang pernah tahu nggak rumah-rumahan itu harganya berapa? Murah kali itu. 2 juta di sana jadi rumah beneran. Itu wow. Investasi apa itu? Luar biasa itu. Tapi sudah, bukankah dalam hati Anda bertanya, benar gak sih? Inflasinya rendah sekali atau gimana di sana? Kita di sini rumah 1 juta, di sana jadi 1 M loh. Kita beli uang-uangan sudah. Saudara percaya itu? Terus yang masih mau ngirim siapa sudah? Anak generasi kedua, ketiga, sampai nanti generasi ke-10 sudah. Ya sudah, Anda miskin juga, hungry ghost juga sudah. Udah gitu jadi jahat juga, rebutan. Kalau gak dikasih makan nanti ganggu-ganggu rumah tangganya orang yang masih hidup sudah. Tapi sudah, di dalam Kristianitas kita diajar sudah. Nggak ada. Kalau kamu nggak kasih saya ganggu rumah tanggamu, nggak ada sudah. Yang adalah kamu berdosa, saya mati buat kamu. Kamu jahat, saya mati untuk kamu yang jahat. Saya kaya, saya berkuasa, saya punya hidup yang kekal, saya mati karena saya mencintai kamu. Ini yang kita punya di dalam Kristianitas. Dan Yesusnya ada. Sudah cek di dalam sejarah. Yesusnya ada. Yesusnya mati, Yesusnya bangkit. Mungkin nggak sih kalau dia nggak bangkit, ada orang-orang yang mengikuti dia, ada orang yang ngarang cerita tentang kebangkitan? Nggak mungkin. Sekarang saudara, kalau Yesus yang kita percayai adalah Yesus yang seperti ini, saya jadi bertanya balik. Yang kita lakukan saat ini itu, barangkali kurang serius. Barangkali kurang sungguh-sungguh di dalam kita mengikuti Tuhan. Kalau Yesusnya palsu, sudah nggak usah jadi Kristen lah. Nggak usah habis-habisin waktu 3 jam ngapain ini. Tapi kalau Yesusnya benar, saudara, ini urusan hidup dan mati, saudara. Saudara, kita harus habis-habisan beritakan kepada semua orang yang Anda kenal. Habis ini kita akan doakan supaya orang-orang yang belum kenal itu jadi kenal. Habis ini kita akan doakan gereja-gereja yang ada di dalam kota ini, saudara. Saudara doakan Sion
Saudara doakan HKBP, saudara doakan GPIB, saudara doakan gereja-gereja yang ada di dalam kota ini, saudara. Supaya Yesus Kristus yang seperti ini diberitakan, saudara. Yesus Kristus yang sesuai dengan kitab suci. Harus. Kecuali kalau saudara tidak percaya, ya sudah, leave it, tinggalkan. Cari yang benar. Mungkin kita pikir good deal juga, kalau bayar rumah-rumahan 1 juta di sana jadi rumah beneran, ya udah, hidupin aja. Kalau menurut Anda itu make sense. Tapi ya, itu tadi, kalaupun itu betul, yang bisa ngirim sampai generasi keberapa. Setelah itu Anda akan rebutan juga. Gitu ya. Tapi ya ini, saudara, coba pikirkan baik-baik. Dia tidak berdosa. Dia menanggung dosa. Kok bisa, saudara? Kok bisa? Nah, di dalam kitab suci, saudara, dia ini menyatakan diri bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tuhan yang mencintai manusia. Tuhan yang mencintai manusia, mau menanggung dosa manusia, mau mati, dan karena dia adalah tidak bersalah, maka dia bangkit. Dia dibangkitkan, dibenarkan. Dan karena dia sudah menang dan mengalahkan maut, dia bisa berjanji, barang siapa percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa percayaku, dia akan hidup meskipun dia sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Maksudnya tidak akan mengalami kematian yang kekal. Saudara, kalau Anda tanya sama saya, Pak, besok setelah mati, kamu kira-kira bagaimana? Saya tidak akan berpikir 2 kali. Saya akan mengatakan bahwa saya akan bersama dengan Tuhan sukacita sampai selama-lamanya. Loh, kok yakin betul? Kamu pikir kamu orang baik? Bukan. Nggak ada di antara kita yang pikir, saya percaya saya orang berdosa, cuman saya percaya bahwa dosa saya ditanggung oleh Yesus Kristus. Ini Yesus Kristus yang kita percayai, saudara. Maka, saudara, sekali lagi, kalau kita percaya hal ini, saudara, ada orang tua kita ngomong, jadi orang Kristen nanti nggak ada yang nyembayangi. Kita bilang gini, Mah, ngomong sama orang tua kita, Mama, saya kalau sembayangin kamu pergi ke kuburan, saya kasih kamu apel 1 piring, isinya 4. Setelah itu pulang, apelnya yang makan saya juga. Itu di sana mati. Iya nggak, saudara? Saudara kasih sembayangan, saudara kasih apel 5. Ini memang orang Tionghoa itu pinter dagang dari dulu loh, saudara. Lumayan kan, saudara? Apel 1 bisa dimakan 2 orang sama-sama kenyang. Jangan ditertawakan ya, saudara. Saudara boleh tertawa, tapi ini bukan ditertawakan. Pikir loh. Ini apelnya 5, saudara. Dulu saya ngalamin ini. Kongco saya pada waktu meninggal ada kepala babi di situ, saudara. Kepala babinya, kupingnya yang makan siapa? Saya makan tuh. Tapi menurut orang-orang yang sudah senior katanya, ini udah dimakan sama kongco ini. Rasanya agak lain. Ya dingin. Dan sedikit bau asap, ya lain. Tapi oke lah, katakan lu cerita. Nggak apa-apa lah. Sudah dingin, bau asap. Sudah dimakan sama kongco, terserah. Pokoknya saya makan full portion. Full portion nggak? Anggurnya, jeruknya, apelnya, semuanya kita makan bagi-bagi. Sono kenyang, sini kenyang. Lumayan juga, sudah. Cuman apa iya ya? Apa iya? Kalau iya, saudara percaya, dasar percayanya apa? Bukunya mana? Jangan-jangan itu cuma bisik-bisik di antara orang-orang. Dasarnya nggak ada loh. Dan kita mempercayakan. Pikirkan lagi. 100 juta aja Anda harus pikir baik-baik. Apalagi urusan hidup dan mati, saudara. Inilah, saudara, yang kita percaya di dalam Yesus Kristus. Kalau kita percaya pada Yesus Kristus, kita bilang, Mama, kamu udah usah disembayangin sama saya. Saya toh suatu hari juga lemah. Anak-anak kita juga nggak tentu kaya bisa beli apel buat kita. Nggak tentu kaya bisa beli hell notes. Nggak tentu kaya bisa beli incense, Tapi Yesus Kristus sudah mati bagi kita dan dia berjanji, hari ini kamu bersama dengan aku di Firdaus. Hidup kekal selama-lamanya. Dipelihara oleh siapa? Dipelihara oleh Tuhan yang mempunyai, menciptakan langit dan bumi. Itulah Yesus yang kita percayai. Dia menjanjikan kemenangan atas kematian, yaitu kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Yang tidak percaya, yang masih ragu-ragu, silakan ditanya. Silakan dicek bolongnya di mana logikanya. Silakan ditanya. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu ya Tuhan, yang dari sorga rela turun ke bumi demi kami orang-orang yang berdosa, yang tidak akan pernah mampu untuk bisa hidup menikmati sorga dan hidup diselamatkan. Kami bersyukur sekali lagi untuk seminar pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami untuk boleh dibangunkan, disegarkan. Sekali lagi kami boleh memiliki hati yang mau terus belajar, hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.